Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat akses. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akurat yang dirahmati, disayangi, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita, Allah pilih kita. Allah sayang dan cinta kita. Sehingga Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang luar biasa meskipun dalam kondisi masih corona mendera negeri kita. Namun, disitulah kita bisa menemukan titik kulminasi antara ibadah puasa Ramadan dengan ekonomi umat dengan segala pemberdayaannya. Sebab ketika ibadah dilakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka akan melahirkan implikasi-implikasi aktivitas-aktivitas yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa dipungkiri ibadah puasa akan sangat terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Lalu bagaimana kita bisa menarik keterikatan antara puasa dengan pemberdayaan ekonomi umat? Tentunya puasa melahirkan spiritualitas yang tinggi, puasa melahirkan akhlak pribadi Islami yang nantinya akan terus terakumulasi sehingga tercipta akhlak sosial Islami. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ketika seseorang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kesalehan personal, akhlak pribadi Islaminya sudah sangat baik di hadapan Allah, maka dengan sendirinya akan mengarah kepada kesalehan sosial. Maka puasa menumbuhkan rasa keyakinan ibadah yang sangat tinggi. Puasa memberikan implikasi bahwa ada momentum besar di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fursah sa'idah, memberikan suatu kesempatan untuk kita bahwa as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini milik Allah dan Allah yang akan membalasnya. Maka sayang kemudian kalau kita hanya memberikan suatu kesempatan diri kita kepada proses akhlak pribadi Islami saja. Bagaimana kemudian kita untuk bisa mencapai dari proses akhlak sosial Islami, di mana kita lebih peduli, di mana kita bisa memberi, di mana kita bisa berbagi, di mana kita bisa menjadikan diri kita pribadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peduli sesama kita meskipun kita dalam keadaan yang tidak begitu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika keyakinan, ketika puasa dilakukan dengan penuh dedikasi sehingga melahirkan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada sosial Islami, maka di sanalah akan kita menemukan bagaimana puasa bisa menjadikan pemberdayaan ekonomi umat semakin meningkat. Tentunya pemikiran ini lahir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan, memberikan kita modul bahwa sedekah, bahwa zakat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Bahwa Allah memerintahkan 8 asnaf ini untuk kemudian mendapatkan skala prioritas dalam memberikan pemberdayaan ekonomi untuk kemudian
memberikan perkembangan, pertumbuhan, dan kepedulian tinggi kepada umat. Maka ketika kita bisa melihat apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian zakat itu adalah lil fuqara wal masakin, waw di sini bisa berarti adalah wawul jam'i, artinya seluruh rata dengan skala apa yang menjadi kewajiban kita untuk ikut serta dalam sosial Islami. Akan tetapi ketika kita melihat ini adalah bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan adalah wawul wasli dalam rangka melakukan aktivitas fiqhul awwaliyat, skala prioritas dengan takdimul aham minal muhim, mengedepankan yang penting dari yang penting. Itu artinya kewajiban kita mengambil yang lebih penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita mampu untuk memberikan satu jalan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi umat dari yang namanya fuqara, masakin dan seterusnya, dengan memberikan kaidah-kaidah yang lebih wise, lebih bijak untuk kita berikan dalam rangka membangkitkan ekonomi umat. Bagaimana caranya? Pertama, boleh jadi kita memberikan satu bagian antara muzaki dengan musannif. Kita jangan biarkan yang kemudian mustahik ini terus berkembang menjadi mustahik. Kewajiban kita bagaimana mustahik ini menjadi muzaki. Maka ketika mustahik menghampiri kita, atau kita kemudian menghampiri mustahik, suatu kewajiban kita memberikan edukasi bahwa ini yang diberikan tidak konsumtif. Jangan dipakai habis. Tapi bagaimana yang diberikan ini mampu memberikan implikasi-implikasi aktivitas keuangan yang lain. Itu artinya ketika dia hari ini menjadi mustahik, maka kewajiban kita menjadikan dia muzaki suatu saat nanti. Maka nanti penting, apalagi di saat pandemi seperti ini, ada orang yang kemudian mencari untuk menghidupi dirinya dengan cara meminjam. Maka boleh kita pinjamkan dengan cara untuk dikembalikan dan untuk diberikan kepada mustahik-mustahik yang lain. Dengan demikian, maka sang mustahik akan berubah menjadi sang muzaki. Begitupun yang lain misalnya. Ada yang hadir atau ada yang berkepentingan untuk membayar SPP-nya. Dikala memang saat ini aktivitas pembelajaran kita melalui daring misalnya, maka satu kewajiban buat kita untuk memberikan satu dedikasi, satu edukasi bahwasanya dengan memberikan bantuan kepada orang, itu satu momentum buat kita. Bahwa ketika kita nanti menjadi mustahik, ada kalanya kita harus menjadi muzaki. Maka itu para sahabat akurat yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, dengan data yang ada, dengan apa yang kita punya hari ini, ayo kita bergerak untuk memberdayakan ekonomi umat. Kita sama-sama mengeratkan tangan kita, mengeratkan seluruh apa yang kita punya untuk menjadikan bagian dari siapapun di antara kita yang peduli dengan aktivitas sosial. Mari kita melakukan aktivitas dengan fiqhul awwaliyat, dengan skala prioritas, dengan melakukan yang jauh lebih penting daripada yang penting-penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah kita akan bisa mendongkrak, kita bisa memberdayakan ekonomi umat yang ada di sekeliling kita untuk menjadikan jauh lebih terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari mustahik menuju muzaki yang insya Allah lebih bermanfaat hidupnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa man ahsana ilaikum fakafi'u. Siapapun di antara kita yang pernah berbuat baik dengan kita, maka kita membalasnya dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ketika syukur kita aplikasikan, kita
berikan yang terbaik untuk orang lain. Tentunya disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kita. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, mudah-mudahan Allah menguatkan ekonomi kita sehingga kita lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat akurat yang berbahagia. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir, sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini